Di sini saya akan mencari return realisasi dari saham A dan saham B. Kita masukkan rumusnya. Lalu untuk saham yang kedua, kita masukkan juga rumusnya. Selanjutnya di sini saya akan mencari return rata-rata dari saham A dan saham B menggunakan rumus average log. Untuk saham B juga sama. Di sini saya sudah menemukan return realisasi dan return rata-rata untuk saham A dan saham B. Selanjutnya saya akan mencari return relatif dari saham A dan saham B. Untuk mencari return relatif, di sini digunakan rumus 1 ditambah dengan return. Kita masukkan rumusnya. 1 ditambah dengan return saham A. Lalu kita kalikan. Lalu hasil ini kita pangkatkan dengan 0,3. Lalu dikurang dengan 1. Kita ubah bentuknya ke dalam. Untuk saham B, perhitungannya juga sama, yaitu 1 ditambah dengan return B. Lalu dikali. Dipangkatkan dengan 0,3. Lalu dikurang 1. Kita rubah bentuknya ke dalam bentuk persen. Selanjutnya saya akan mencari deviasi standar dari saham A dan saham B. Di sini untuk kolom return kita menggunakan data yang telah kita dapatkan sebelumnya. Untuk kolom probabilitas, di sini kita menentukan secara random yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Lalu di sini kita kalikan return dengan probabilitas. Kita jumlah. Return dikurang dengan ERI. Dipangkat dengan 2. Dikali dengan probabilitas. Lalu dijumlah. Untuk mencari deviasi standar, yaitu varians, dipangkat dengan 0,5. Kita ubah ke dalam bentuk persen. Lalu untuk mencari KV, rumusnya yaitu deviasi standar dibagi dengan ERI. Lalu untuk perhitungan saham B juga sama. Kita kalikan. Lalu dijumlah. Dikurang. Dipangkat 2. Dikali dengan probabilitas. Jumlah. Untuk mencari deviasi standar seperti tadi, yaitu varian, dipangkat 0,5. Dirubah bentuknya ke dalam persen. Untuk KV, itu deviasi standar dibagi dengan ERI. Di sini saya sudah menemukan deviasi standar untuk saham A dan saham B. Selanjutnya saya akan membuat kesimpulan dari hasil perhitungan di atas. Yang pertama untuk return aritmatik, yaitu untuk saham A, kita masukkan. Saham B. Lalu untuk return geometrik juga kita masukkan. Saham B. Risiko. Untuk risk free di sini menggunakan 0,04, baik saham A ataupun saham B. Untuk selanjutnya yaitu mencari return dan rasio portofolio. Di sini saya menggunakan bobot saham, yaitu untuk saham A dan saham B sama keduanya yaitu 50%. Lalu untuk perhitungan aritmatiknya, yaitu kita masukkan rumusnya. Bobot saham A dikali dengan return aritmatik saham A ditambah dengan bobot saham B dikali dengan return aritmatik saham B. Untuk geometriknya, kita masukkan rumusnya, yaitu bobot saham A dikali dengan return geometrik saham A ditambah dengan bobot saham B dikali dengan return geometrik saham B. Di sini sudah ditemukan untuk return dan rasio portofolio. Untuk selanjutnya yaitu mencari share ratio dari saham A dan saham B. Pertama untuk saham A kita masukkan rumusnya, yaitu return aritmatik dikurang dengan risk free dibagi dengan risiko. Lalu kita ubah bentuknya ke dalam persen. Untuk saham B sama rumusnya, yaitu return aritmatik dikurang dengan risk free dibagi dengan risiko.
Kita ubah bentuknya ke dalam persen. Selanjutnya yaitu interpretasi kinerja portofolio. Berdasarkan hasil perhitungan portofolio dengan bobot 50% saham A dan 50% saham B, menghasilkan return aritmatik sebesar minus 0,003 dan return geometrik sebesar minus 0,004, sehingga menunjukkan bahwa portofolio masih memberikan tingkat pengembalian yang negatif. Dari sisi risiko, saham A memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dari saham B, sehingga saham B cenderung lebih fluktuatif. Selain itu, nilai share price ratio yang negatif menunjukkan bahwa return yang diperoleh belum mampu mengimbangi risiko investasi dan tingkat risk free sebesar 4%. Oleh karena itu, kinerja portofolio dapat dikatakan belum optimal dan perlu dilakukan penyesuaian komposisi saham agar menghasilkan return yang lebih baik. Untuk soal yang kedua, di sini saya akan mencari return dan risiko dari saham A, saham B, dan saham C. Yang pertama, untuk mencari returnnya, kita masukkan rumusnya, yaitu saham A kurang. Baik, untuk soal nomor 2, di sini saya akan mencari return dan untuk soal nomor 2, di sini untuk tugas kedua, di sini pertama saya akan mencari return dan risiko dari saham A, saham B, dan saham C. Kita masukkan rumusnya. Untuk saham B, saham C, lalu selanjutnya kita cari average returnnya. Masukkan rumus average. Kita ditarik ke samping. Lalu untuk mencari annual return, kita masukkan rumusnya yaitu 1 ditambah dengan average return dipangkat 4 dikurangi 1. Kita tarik lagi ke samping. Lalu untuk mencari variance, kita masukkan rumusnya yaitu var. Di sini kita blok. Tarik lagi ke samping. Untuk mencari standar deviasi, rumusnya yaitu SQRT variance. Kita tarik lagi ke samping. Lalu mencari standar deviasi anual, rumusnya yaitu standar deviasi dikali dengan 4 pangkat 0,5. Selanjutnya, yang kedua, di sini saya akan mencari korelasi dari saham A, saham B, dan saham C. Kita masukkan rumusnya, yaitu korel. Kita blok saham A, titik koma, saham B. Lalu untuk korelasi AC juga sama. Kita masukkan rumusnya korel saham A, titik koma, saham C. Lalu untuk korelasi BC tetap sama, itu saham B, titik koma, saham C. Selanjutnya itu mencari kovarian HB, kovar AC, dan kovar BC. Rumusnya yaitu kovar saham A, titik koma, saham B. Ini juga sama. Di sini saya sudah menemukan return dan risiko serta korelasi dari saham A, saham B, dan saham C. Selanjutnya di sini saya akan menentukan bobot tetap dari masing-masing saham. Di sini untuk penentuan bobot tetap dilihat dari average return dan standar deviasi. Di sini karena average return dari saham A lebih tinggi dari Selanjutnya saya akan menentukan bobot untuk masing-masing saham, yaitu dari saham A, saham B, dan saham C, dilihat berdasarkan average return dan standar deviasi. Berdasarkan average return, di sini saham A menghasilkan average return. Selanjutnya saya akan menetapkan bobot untuk masing-masing saham, yaitu saham A, saham B, dan saham C, berdasarkan dari hasil average return dan standar deviasi. Berdasarkan average return, di sini saham A menghasilkan average return paling tinggi dibandingkan dari saham yang lain. Maka di sini saya menetapkan 70, 20, dan 10. Lalu di sini untuk variannya kita masukkan, yaitu varian A, cover AB, cover AC, cover AB, varian B, cover BC, lalu cover AC, cover BC, dan varian C.
Kita masukkan bobotnya di sini. Lalu untuk varian sport. Lalu untuk varian POPs, kita masukkan rumusnya. Lalu untuk varian sport, kita masukkan rumusnya. Itu. Lalu untuk standar divisi portofolio, kita masukkan rumusnya. SQLT varian POP. Untuk standar divisi anual, rumusnya yaitu standar divisi portofolio dikali 4 pangkat 0,5. Untuk return portofolio, rumusnya yaitu sum product, masukkan bobot, dan lalu untuk yang berikutnya yaitu membentuk beberapa kombinasi portofolio. Di sini saya sudah merumuskan beberapa kombinasi portofolio. Kita hitung. Di sini kita masukkan ya kombinasi yang pertama yaitu 15, 10, dan 75. Kita masukkan itu 4,25 sisanya 0,01. Untuk kombinasi yang kedua yaitu 38%, 50%, dan 12%. 3,37 minus 0,02. Untuk portofolio yang ketiga yaitu 65%, 10%, dan 25%. Masukkan 0,16, 0,03. Untuk portofolio yang keempat 25%, 25%, dan 50%. Itu 3,97 minus 0,01. Untuk portofolio yang terakhir yaitu 70%, 20%, dan 10%. Itu 4,98% minus 0,03%. Selanjutnya yaitu efisien frontier, yaitu kita membuat selanjutnya di sini saya akan membuat efisien frontier yang berbentuk diagram. Di sini yang pertama kita blok data di membentuk beberapa kombinasi portofolio. Lalu chart ini ke kanan, lalu data switch row. Di sini kita edit. Di sini karena portofolio satu belum ada, maka kita tekan add. Kita masukkan datanya. Oke. Oke. Di sini untuk efisien frontier, titik-titik sudah membentuk huruf C atau melengkung ke sebelah kanan. Di sini dapat dilihat untuk efisien frontier, titik-titiknya sudah melengkung membentuk huruf C atau ke arah kanan. Selanjutnya yaitu mencari portofolio optimal dari saham A, saham B, dan saham C. Yang pertama untuk mencari returnnya, perhitungannya tetap sama, yaitu
dibagi kurang 1. Saham B rumusnya juga sama. 1. Saham C juga sama. Selanjutnya untuk return marketnya di sini itu 10% atau 0,1. Lalu untuk expected risk free-nya itu 4% atau 4% dibagi dengan 4, yaitu 0,01. Ini kita hitung ke 1, yaitu return saham A kita kurang dengan expected risk free, yang lupa dikunci. Lalu untuk expected return-nya di sini kita pakai rumus average. Goblok saham A. Bisa kita ke samping. Lalu untuk betanya, di sini itu untuk saham A betanya itu 1,2, lalu untuk saham B 0,8, dan untuk saham C 1,0. Untuk excess return to betanya, itu rumusnya expected return dikurang dengan expected risk free. Kita dikunci, lalu dibagi dengan beta. Ini bisa ditarik samping. Lalu untuk standar deviasi, rumusnya kita pakai STD. Lalu kita blok return saham A. Untuk variance, rumusnya ST standar. Lalu untuk variance, rumusnya yaitu standar deviasi. Kita pangkat 2. Lalu untuk standar deviasi excess return-nya, kita pakai STD. Lalu untuk standar deviasi excess return-nya, di sini kita pakai rumus STD. Kita buat return saham A. Bisa ditarik samping. Lalu untuk variance excess return, ini standar deviasi excess return dipangkat 2. Untuk tugas kedua, di sini pertama saya akan mencari return dan risiko dari saham A, saham B, dan saham C. Kita masukkan rumusnya. Untuk saham B, saham C, lalu selanjutnya kita cari average return-nya. Masukkan rumus average. Bisa ditarik ke samping. Lalu untuk mencari annual return, kita masukkan rumusnya yaitu 1 ditambah dengan average return dipangkat 4 dikurangi 1. Kita tarik lagi ke samping. Lalu untuk mencari variance, kita masukkan rumusnya yaitu var. Di sini kita blok lagi ke samping. Untuk mencari standar deviasi, rumusnya yaitu STRT variance. Kita tarik lagi ke samping. Lalu mencari standar deviasi anual, rumusnya yaitu standar deviasi dikali dengan 4 pangkat 0,5. Selanjutnya, yang kedua, di sini saya akan mencari korelasi dari saham A, saham B, dan saham C. Kita masukkan rumusnya, yaitu korel. Kita blok saham A, titik koma, saham B. Lalu untuk korelasi AC juga sama. Kita masukkan rumusnya korel saham A, titik koma, saham C. Lalu untuk korelasi BC tetap sama, itu saham B, titik koma, saham C.
Selanjutnya yaitu mencari kovarian AB, kovar AC, dan kovar BC. Rumusnya yaitu kovar saham A, titik koma, saham B. Ini juga sama. Di sini saya sudah menemukan return dan risiko serta korelasi dari saham A, saham B, dan saham C. Selanjutnya saya akan menetapkan bobot untuk masing-masing saham yaitu saham A, saham B, dan saham C berdasarkan dari hasil average return dan standar deviasi. Berdasarkan average return, di sini saham A menghasilkan average return paling tinggi dibandingkan dari saham yang lain. Maka di sini saya menetapkan 70, 20, dan 10. Lalu di sini untuk variannya kita masukkan yaitu varian A, cover AB, cover AC, cover AB, varian B, cover BC, lalu cover AC, cover BC, dan varian C. Kita masukkan bobotnya di sini. Lalu untuk varian spot kita masukkan rumusnya. Itu. Lalu untuk standar divisi portofolio, kita masukkan rumusnya SQLT varian port. Untuk standar deviasi anual, rumusnya yaitu standar deviasi portofolio dikali dengan 4 pangkat 0,5. Untuk return portofolio, rumusnya yaitu sum product, masukkan bobot, dan lalu untuk yang berikutnya yaitu membentuk beberapa kombinasi portofolio. Di sini saya sudah merumuskan beberapa kombinasi portofolio. Kita hitung, di sini kita masukkan ya kombinasi yang pertama yaitu 15, 10, dan 75. Kita masukkan itu 4,25, risikonya 0,01. Untuk kombinasi yang kedua yaitu 38%, 50%, dan 12%. 3,37 minus 0,02. Untuk portofolio yang ketiga yaitu 65%, 10%, dan 25%. Masukkan 0,16, 0,03. Untuk portofolio yang keempat 25%, 25%, dan 50%. Itu 3,97 minus 0,01. Untuk portofolio yang terakhir yaitu 70%, 20%, dan 10%. Itu 4,98% minus 0,03%. Selanjutnya, di sini saya akan membuat efficient frontier yang berbentuk diagram. Di sini, yang pertama, kita blok data di membentuk beberapa kombinasi portofolio. Lalu chart. Ke kanan, ke data. Oke. Oke. Di sini untuk efficient frontier, titik-titik sudah membentuk bullseye atau melengkung ke sebelah kanan. Selanjutnya yaitu mencari portofolio optimal dari saham A, saham B, dan saham C. Yang pertama untuk mencari returnnya, perhitungannya tetap sama, yaitu dibagi kurang 1. Saham B rumusnya juga sama. 1. Saham C juga sama. Selanjutnya untuk return marketnya, di sini itu 10% atau 0,1. Lalu untuk expected price free-nya itu 4% atau 4% dibagi dengan 4, yaitu 0,01. Ini kita hitung ke 1, yaitu return saham A kita kurang dengan expected risk free yang lupa dikunci. Lalu untuk expected return-nya, di sini kita pakai rumus average. Blok saham A. Bisa kita ke samping. Lalu untuk petanya,
Di sini itu untuk saham A betanya itu 1,2, lalu untuk saham B 0,8, dan untuk saham C 1,0. Untuk excess return to betanya, itu rumusnya expected return dikurang dengan expected risk rate. Lupa dikunci, lalu dibagi dengan beta. Ini bisa ditarik samping. Lalu untuk standar deviasi, rumusnya kita pakai STD. Lalu kita blok return saham A. Untuk variance, rumusnya ST standar. Lalu untuk variance, rumusnya yaitu standar deviasi. Kita pangkat 2. Lalu untuk standar deviasi excess return-nya, kita pakai STD. Lalu untuk standar deviasi excess return-nya, di sini kita pakai rumus STD. Kita buat return saham A. Bisa ditarik samping. Lalu untuk variance excess return, ini standar deviasi excess return dipangkat 2. Selanjutnya untuk perhitungan bagian A, yaitu rumusnya memasukkan expected return dikurangi dengan expected risk free dikali dengan beta dibagi varian excess, ditarik samping. Lalu untuk bagian B, rumusnya yaitu beta pangkat 2 dibagi varian excess. Lalu untuk yang C, kita masukkan rumusnya varian excess kunci dikali dengan A dibagi 1 ditambah varian excess return kunci lagi dikali jangan. Lalu kita cari cut off tertingginya dengan rumus max. Kita blok kolom C. Lalu selanjutnya untuk Z-nya yaitu rumusnya beta dibagi varian excess return dikali dengan varian excess dikurang expected risk free kunci dibagi beta dikurang cut off tertinggi. Lalu kita tarik untuk saham Z-nya, kita masukkan saham. Terus untuk mencari W, rumusnya yaitu Z dibagi di sini untuk portofolio optimal. Selanjutnya yaitu mengevaluasi kinerja portofolio menggunakan Sharpe. Yang pertama yaitu indeks Sharpe saham A. Sini kita menggunakan rumus yaitu expected return dikurang dengan expected risk free dibagi dengan standar deviasi excess return. Kita ubah bentuknya ke dalam persen. Lalu untuk indeks saham B rumusnya sama yaitu expected return saham B dikurang dengan expected risk free dibagi dengan standar deviasi excess return. Ubah ke persen. Lalu dengan C sama juga ke expected return dikurang expected risk free dibagi standar deviasi excess return. Ubah. Pertama rumusnya yaitu expected return dikurang dengan expected risk free lalu dibagi dengan beta. Lalu bentuknya untuk Renault saham rumusnya sama yaitu expected return dikurang expected risk free dibagi beta.
Untuk bentuknya juga. Plan C. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja portofolio dengan jangka alfa. Dengan rumus expected return dikurang expected risk free ditambah return market dikurang expected risk free dikali beta untuk lalu untuk saham yang B, lalu untuk saham B rumusnya sama, yaitu expected return dikurang expected risk free ditambah return market dikurang expected risk free dikali beta. Bentuknya. Lalu untuk saham yang C, expected return dikurang expected risk free market dikurang expected risk free dikali beta. Kita buka bentuknya. Itu keputusan manajerial investasi. Berdasarkan hasil analisis return, risiko, dan pengukuran kinerja saham, keputusan manajerial investasi yang dapat diambil adalah investor disarankan untuk memilih saham A sebagai alternatif investasi utama, karena memiliki kinerja paling baik dibanding dengan saham B dan C. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sharpe rasio saham A yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,7053 atau sebesar 70,53%, sehingga menunjukkan bahwa saham A lebih mampu memberikan return yang tinggi. Meskipun saham B memiliki tingkat return tertinggi sebesar 0,02563 atau sebesar 2,57%, nilai Jensen Alpha seluruh saham masih negatif. Namun, dibandingkan saham C dan saham B, saham A tetap lebih unggul, karena memiliki kombinasi return dan risiko yang lebih baik. Oleh karena itu, saham A dapat dijadikan pilihan investasi yang lebih optimal bagi investor. Namun, investor tetap perlu melakukan diversifikasi portofolio dan mempertimbangkan profil risiko agar investasi yang dilakukan lebih optimal dan stabil.